Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Muhammad Iqbal Fareza dan saya sendiri Risma Andriani. Saya akan menjelaskan materi bab 5 yaitu tentang negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Saya akan menjelaskan tentang definisi negara dan pemerintahan. Negara diartikan menjadi organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu, yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan definisi pemerintah ialah diartikan menjadi sistem-sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara ialah anggaran pendapatan serta belanja negara atau yang disebut dengan APBN. APBN maupun inventaris aset milik negara diatur oleh negara, dan APBN yang inventaris aset milik negara ialah bagian terpenting dari keuangan negara. Di saat yang sama, pada tingkatan pemerintah, wilayah juga ada bidang-bidang yang sama dengan keuangan nasional, yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD. Ada juga pos inventaris aset daerah serta badan usaha milik negara atau BUMD. Sama halnya dengan negara, anggaran pendapatan belanja daerah serta proyek inventaris aset daerah juga serta-merta diatur sama daerah. Pendekatan yang dimanfaatkan dalam merumuskan keuangan negara ialah 1. Dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang didapatkan dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketiga, dari sisi proses keuangan. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan penanggung-jawaban. Selanjutnya ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaannya, yaitu terdiri dari 1. Asas tahunan, 2. Asas universitas, yang ketiga asas spesialitas, yang keempat asas kesatuan, yang kelima asas akuntabilitas, yang keenam ada asas profesionalitas, yang ketujuh ada asas proporsionalitas, yang kedelapan ada asas keterbukaan. Selanjutnya ada anggaran pendapatan belanja negara. Secara umum, anggaran negara adalah rencana pengeluaran dan penerimaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Pengertian anggaran negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan penanggung-jawaban anggaran. Dalam arti sempit, artinya rencana pengeluaran dan penerimaan yang hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode mendatang. Yang kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Yang ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya yang telah dipilih, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.
Penanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan penanggung-jawaban pelaksanaan yang disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran yang lebih serta laporan finansial berupa neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan penanggung-jawaban tersebut sebelum diberikan kepada DPR dan DPRD harus diperiksa dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal Fareza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fareza dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan bab 6 tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik. Yang pertama adalah definisi anggaran. Anggaran itu sendiri adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Lalu ada hubungan perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya mereka saling bersinergi. Karena perencanaan itu adalah melihat ke masa depan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sementara pengendalian itu adalah melihat ke belakang, yaitu memflashback atau menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana kita yang telah disusun. Jadi ada komparatif di situ. Nah, anggaran merupakan komponen utama perencanaan keuangan untuk masa depan dan juga memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan. Lalu fungsi anggaran sektor publik. Fungsi anggaran sektor publik memiliki 7 fungsi ya, diantaranya yaitu anggaran itu selaku instrumen perencanaan, selaku instrumen pengendalian, instrumen kebijakan fiskal, instrumen politik, instrumen komunikasi serta koordinasi, instrumen evaluasi kinerja, instrumen motivasi, dan juga instrumen guna membentuk ruang publik. Nah, anggaran sektor publik itu memiliki tujuan dan karakteristiknya sendiri. Anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen guna memperoleh tujuan, yang mana tujuannya itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Perencanaan serta penganggaran ialah proses yang terintegrasi sebab penganggaran merupakan keluaran dari perencanaan tersebut. Jadi alurnya adalah kita merencanakan dulu, lalu kita melakukan penganggaran. Nah, anggaran sektor publik itu patut dan juga bisa mencerminkan perubahan-perubahan yang mengutamakan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sehingga jika kita tuh juga bisa memastikan pengeluaran dan pendapatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, anggaran sektor publik itu adalah penganggaran sektor publik terkait proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program atau aktivitas, serta aspek-aspek anggaran sektor publik yang meliputi perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Lalu ada beberapa pendekatan penganggaran sektor publik. Sistem perencanaan anggaran publik itu bertumbuh serta berganti sesuai dengan pertumbuhan manajemen sektor publik dan juga serta-merta dengan ketentuan yang ada di dalam publik gitu. Nah, ada beberapa pendekatan sektor publik, di antaranya adalah pendekatan tradisional, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh negara berkembang gitu. Nah, terdapat karakteristik nih anggaran pendekatan tradisional itu apa aja. Yang pertama itu cara menyusunnya anggarannya adalah berdasarkan pendekatan instrumentalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yang cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan juga menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Nah, bentuk-bentuk anggaran sektor publik ada anggaran operasional dan anggaran modal investasi. Anggaran operasional itu sendiri adalah anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Sementara anggaran modal atau investasi adalah anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.
Lalu terdapat siklus anggaran sektor publik. Yang pertama adalah tahapan persiapan anggaran atau preparation. Yang kedua adalah tahap ratifikasi atau approval atau ratification. Yang ketiga tahap implementasi atau implementation, dan tahap laporan dan evaluasi, reporting and evaluation. Nah, yang kedua ada pendekatan new public management gitu, atau yang bisa disebut pendekatan manajemen publik baru, yang mana pada manajemen sektor publik yang ini mengarah kepada kinerja bukan kebijakan. Nah, sebab itu bagian dari reformasi manajemen publik yang baru adalah munculnya manajemen berbasis kinerja. Pendekatan dalam sistem anggaran publik ini memiliki ciri-ciri umum nih. Ada 8, antaranya adalah komparatif dan menyeluruh, komprehensif yang secara lintas sektoral, jalan diambilnya langkah itu secara rasional, bersifat jangka panjang, tujuannya juga jelas, serta meringkas poin-poin penting, analisis benefit termasuk opportunity cost dan juga total cost. Lalu dipandu oleh input, output, serta hasil bukan hanya sekadar data input. Dan yang terakhir adalah terdapat pengontrolan kinerja. Lalu ada juga namanya performance budgeting ya, yaitu adalah anggaran dengan pendekatan kinerja, menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Lalu ada dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan internal cost awareness, audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Yang ketiga itu ada sistem anggaran kinerja, yang merupakan sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan dan juga sasaran. Lalu ada anggaran pendekatan prestasi kerja, yang mana sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan. Nah, output atau keluarannya sendiri adalah output yang menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan juga tujuan program serta kebijakannya. Untuk inputnya sendiri adalah besarnya sumber daya, baik berupa personil, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang terakhir adalah kinerja atau prestasi kerja, merupakan suatu hasil keluaran dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Demikian penjelasan saya dan juga teman saya Risma Andriani mengenai tugas akuntansi sektor publik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.